rin wala fajirin anhu. Tidak bisa lepas dari sifat fakir yang tipe pertama itu, baik itu orang baik maupun orang jahat, orang soleh atau orang ahli maksiat, orang yang percaya kepada Allah maupun nggak percaya kepada Allah, dia adalah berlaku padanya sifat fakir yang pertama ini. Wa hadzal faqru la yaqtadi madhan wala zamman. Fakir yang model ini adalah kefakiran yang tidak berkonsekuensi, tidak menimbulkan pujian, orangnya terpuji atau tercela. Ini fakir yang sifatnya memang berlaku pada setiap orang, baik orang itu percaya atau tidak. Ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya, rezekinya, hidup dan matinya, sehat atau sakit atau yang lain, itu tidak, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia mengakui atau tidak mengakui, baik dia kafir atau beriman, dia orang soleh atau orang fajir. Kehidupannya di dunia itu, nah ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini berlaku kepada siapa saja. Manusia mengakui atau tidak mengakui, itu adalah kefakiran yang tidak menimbulkan pujian. Orang yang berlaku padanya kefakiran ini tidak dipuji atau tercela, tidak pula mendapatkan pahala atau siksaan. Bal huwa bimangzilati kauni al-makhluqi makhluqan wa masnu'an. Itu adalah statusnya sama dengan status sebagai bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan. Fakir. Awal fakru tsani fakrun ikhtiyariun. Fakir yang kedua adalah fakir yang sifatnya ikhtiyari. Ikhtiyari itu orang bisa menempuh, bisa memilih dia menjadikan diri fakir kepada Allah atau tidak. Kalau orang itu menjadikan dirinya fakir kepada Allah, merasakan dan menyikapinya sesuai dengan kefakirannya kepada Allah, maka ini adalah kefakiran yang terpuji, yaitu di mana seorang hamba menggantungkan dirinya, menggantungkan semua kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fakir yang sifatnya adalah ikhtiyari. Fakir yang akan pelakunya terpuji. Kefakiran semacam ini natijatu ilmaini syarifaini. Ini wa huwa natijatu ilmaini syarifaini. Munculnya kesadaran fakir atau bersikap fakir kepada Allah Subhanahu wa taala ini muncul atau lahir dari dua ilmu yang mulia. Orang bisa memposisikan diri fakir kepada Allah, mengakui kefakirannya kepada Allah, kemudian menggantungkan semua kebutuhannya kepada Allah, itu terlahir dari dua ilmu yang mulia. Atau kalau seseorang itu memiliki dua pemahaman, ahaduhuma ma'rifatul abdi bi rabbih. Yang pertama adalah seorang hamba, makrifat seorang hamba kepada Tuhannya, ya, mengenal Tuhan, mengenal Allah, bahwa Allah itu Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Hakim, Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Adlu, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir,
wa huwa ala kulli syai'in wakil wal hayyul qayyum. Kalau seorang hamba itu meyakini, mengetahui itu, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Yang kedua adalah mengenal dirinya sendiri, bahwa dirinya manusia itu serba kekurangan, serba terbatas. Semua kelebihan dan yang ada pada dirinya itu tergantung adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tergantung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seseorang menggunakan kelebihannya kecuali atas, menggunakan kekuatannya kecuali atas izin dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu memahami dua hal ini, kefakiran, makrifat, dia memahami, mengenal Allah Subhanahu, sejauh mana mengenal Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana mengenal dirinya sendiri, famata hasalat lahu hatani al ma'rifatani. Kapan saja pada diri seseorang itu memiliki dua ilmu tersebut, fa antaja lahu faqran, kedua ilmu tersebut akan melahirkan satu kefakiran, ketergantungan. Huwa ainu ghinahu, ketergantungan, kefakiran yang semacam ini sebenarnya adalah kekayaan dia. Kekayaan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba itu merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu walaupun kaya, dia akan fakir jika dia tidak merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa unwanu falahihi wa sa'adatihi, dan fakir yang semacam ini adalah fakir yang merupakan pertanda kesuksesan dan kebahagiaan dia. Wa tafawutun nasi fi hadzal faqri bihasbi tafawutihim fi hatainil ma'rifatain. Kuat atau lemahnya, tinggi rendahnya sifat kefakiran seorang hamba itu tergantung kuat dan lemahnya dua ilmu tersebut. Ilmu tentang apa? Pertama ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifatuhu binafsihi, mengenal dirinya sendiri. Seseorang kalau mengenal bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, huwa hayyun la yamut, sementara dirinya itu adalah fakir, maka ilmu ini, sejauh mana kekuatan ilmu dia, kekuatan keyakinan dia bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya dan bahwa dirinya itu tidak punya kuasa apa-apa, semakin kuat ilmu dia, pemahaman dia tentang itu, maka semakin kuat juga ketergantungan dirinya kepada Allah. Maka ya itu tadi, terkadang harta itu semakin banyak Allah berikan kepada kita, seringkali menjadikan jiwa mental kita itu mental miskin. Kenapa? Mental kita jadi tergantung pada harta itu. Pada saat kita nggak punya harta, kita bilang nanti semua terserah Allah karena kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita punya uang, kita mengandalkan uang kita. Ketika kita mengandalkan uang kita, sebenarnya itu mulai kita fakir. Pada saat kita menggantungkan kepada Allah, sebenarnya itulah kekayaan yang sebenarnya. Semakin orang nggak punya apa-apa, terkadang semakin kaya hatinya. Kenapa? Dia mau menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman arafa rabbahu bil ghinal mutlaq, siapa yang mengenal Allah, yang mengenal Tuhannya yang memiliki sifat al-ghina, kekayaan yang mutlak, kekayaan ketidaktergantungan, ketidakbutuhan Allah secara mutlak kepada siapapun dan kepada apapun. Arafa nafsahu bil faqril mutlaq, niscaya dia akan mengenal bahwa dirinya itu tergantung kepada segala hal. Kita mau hidup tergantung harus ada makan. Makan itu dari mana?
Harus ada yang memberi makanan. Makanan itu dari mana? Makanan itu dari, dan seterusnya. Dari beli dari mana uangnya? Uangnya dari orang. Orangnya dari mana? Dari kerja, dan seterusnya. Kerja tergantung pada konsumen atau dan seterusnya. Sebuah kemiskinan yang tidak ada putusnya kalau orang mengenal dirinya sendiri. Wa man arafa rabbahu bil qudrati tamati arafa nafsahu bil ajzit tam. Siapa yang mengenal Allah, kekuasaan Allah yang mutlak, yang sempurna, dia akan mengenal kekurangan dirinya yang sempurna, sangat kurang. Allah itu kalau memberi sesuatu tidak tergantung terhadap apapun. Kalau Allah biasa memberikan kepada kita karunia kita melalui sarana, melalui perantara, mungkin melalui orang, melalui benda, tapi Allah juga bisa memberikan kepada kita kekayaan atau kebutuhan kita walaupun tanpa sarana. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadza qalat huwa min indillah. Bisa Allah memberikan rezeki tanpa ada perantara. Wa man arafa rabbahu bil ilmi tam wal hikmati arafa nafsahu bil jahli. Siapa yang mengenal ilmu Allah, kebijaksanaan Allah yang mutlak, dia akan mengenal bahwa dirinya adalah orang yang bodoh, sangat bodoh. Wallahu ta'ala akhraja al-'abda min batni ummihi la ya'lamu syai'a. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seorang manusia itu dari perut ibunya tidak mengetahui apa-apa. Bahkan dia tidak mengetahui dirinya sendiri. Sekarang pun setelah orang dewasa dia tidak pernah ingat bahwa dirinya telah pernah bayi, ya kan? Ada yang masih ingat waktu bayi. Nah, ingat kan? Bahkan dirinya aja dia nggak memahami. Lapar aja nggak tahu, tapi Allah kasih makan. Meskipun dia nggak tahu kalau itu lapar, ya kan? La ya'lamu syai'a wa la yaqdiru 'ala syai'in, dan tidak bisa apa-apa. Wa la yamliku syai'an. Tidak punya apa-apa, lahir tidak punya apa-apa, pakaian tidak punya, harta apalagi atau yang lain. Wa la yaqdiru 'ala ata'in wa la man'in, tidak punya kemampuan untuk memberi orang lain atau menahan kepemilikannya kepada orang lain. Wala durrin wala naf'in wala syai'in albattah, tidak bisa memberikan, mengganggu orang, juga tidak bisa memberi manfaat kepada orang sama sekali. Fakana faqruhu fitil kal hali ila ma bihi kamaluhu amron masyhudan mahsusan likulli ahadin. Kefakiran bayi ketika saat lahir dari perut ibunya itu adalah kefakiran yang sempurna, yang dapat disaksikan dan dirasakan semua orang. Wa ma'lumun anna hadza lahu min lawazimi dzatihi, dan ini sudah difahami semua paham bahwa bayi itu, ketergantungan bayi kepada yang lain itu merupakan min lawazimi dzatihi, itu adalah bawaan dia, memang tidak bisa lepas dari dia. Bayi lahir ya kayak gitu. Wa ma bidzati daimun bidawamihi wa huwa yantaqilu wa ma bidzat, dan kefakiran semacam ini adalah yang berada pada zatnya. Selama zatnya itu ada, maka selama itu juga kefakiran pada dia, ketergantungan dia. Orang tuh nggak bisa dibilang mandiri, itu adalah mandiri secara terbatas. Pada dasarnya manusia itu tergantung. Maka yang paling kaya adalah manusia yang paling bisa mandiri, itu yang mampu menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu menggantungkan diri kepada hartanya, kepada keterampilannya, kepada jabatannya,
kepada pembantu dan anak buahnya, maka sebenarnya dia adalah orang yang tidak mandiri. Orang yang mandiri apalagi menggantungkan diri kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Ketergantungan orang yang paling mandiri itu apa? Yang mampu menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lam yantaqil min hadhihi ar-rutbati ila rutbatir rububiyyati wal ghina. Dan sebenarnya manusia itu tidak pernah berpindah kondisi, berpindah keadaan dari yang semacam ini menuju keadaan atau menuju tingkatan rububiyah wal ghina. Tidak pernah. Manusia itu pada hakikatnya pada saat seperti bayi itu, tidak pernah dia kok menjadi punya kuasa, punya kekayaan, itu tidak pernah. Cuman pada waktu bayi itu orang dapat menyaksikannya. Hanya dirinya sendiri yang nggak bisa menyaksikan, ya kan? Kita kan nggak tahu waktu bayi bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, ya kan? Kita lupa bahkan. Tapi semua orang yang menyaksikan, dan kita menyaksikan bayi sekarang itu paham bahwa bayi itu sangat tergantung kepada yang lain. Dan sebenarnya kondisi semacam itu akan terus membersamainya. Tidak pernah dia kok kemudian setelah sebelumnya nggak butuh sebelumnya tergantung kepada yang lain kok terus kemudian mandiri. Balam yazal abdan faqiran bidzatihi ila bari'i wa fatirihi. Bahkan akan tapi manusia itu akan terus statusnya sebagai hamba yang fakir kepada secara zatnya, secara bawaan dia kepada penciptanya. Falamma asbagha alaihi ni'matahu. Kemudian setelah manusia bayi itu dalam kondisi itu seperti itu, lalu Allah secara perlahan-perlahan melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Diberikan ketika lapar dikasih makan, haus kasih minum, sakit diobati. Melalui berbagai perantara dia datangkan seorang ibu yang bisa merawatnya, dan seterusnya sampai kemudian dia besar. Wasaqa ilahi asbaba kamalihi wa kamali wujudihi zahiran wa batinan. Lalu Allah mendatangkan kepadanya penyebab-penyebab kesempurnaannya. Dia semakin sempurna, bisa memiliki, bisa berjalan, bisa berdiri, punya kekuatan, punya harta baik lahir maupun batin. Wa khala alaihi malabisa in'amihi. Dia curahkan kepadanya semua karunia-Nya. Wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal fuada. Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan dan hati, pikiran, akal. Waktu bayi lahir itu sebenarnya sudah ada matanya, telinganya, otaknya, tapi belum berfungsi. Kemudian secara perlahan-lahan matanya berfungsi, telinganya berfungsi, akalnya juga berfungsi, bisa berpikir. Wa 'allamahu wa aqdarahu wa harrakahu wa sarrafahu wa makkanahu min istikhdami bani jinsihi. Lalu Allah berikan ilmu kepadanya, Allah berikan kemampuan kepadanya, Allah beri kemampuan dia bergerak, kemampuan dia mengatur. Kemudian Allah berikan kekuasaan dia untuk menguasai sebagian dari bangsanya, sesama manusia. Sebagian diberi kekuasaan untuk dapat mengatur sesama bangsanya, sesama jenisnya, itu sesama manusia. Ada yang menjadi pemimpin skala rumah tangga, mungkin skala RT, skala kampung, skala dan seterusnya. Sebagian dapat mengatur sebagian jenisnya manusia bangsanya. Wasakhara lahul khayla wal ibila. Allah tundukkan kepadanya unta, kuda dan unta. Wasallatahu ala dawabil ma. Allah jadikan dia berkuasa atas binatang-binatang air, ada ikan, dapat menangkap ikan,
makan dan seterusnya. Wastingzalit toir minal hawa, menangkap ikan di air, menangkap burung yang bisa terbang, dia nggak bisa terbang. Wa qahril wuhusil adiyah, kan mengalahkan binatang-binatang buas. Wa hafril anhar, menggali sungai, membuat aliran-aliran sungai. Wa gharsil asjar, menanam pohon. Wa syakil ardi, kemudian bercocok tanam. Wa ta'liyatil bina, membangun bangunan, meninggikan bangunan. Wa tahayyuli ala jami'i masalihi, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, semua yang dia menjadi kebutuhan. Wa taharruzim wa tahafudzi mimma yu'dhihi, kemudian dapat menjaga diri, melindungi diri dari semua yang mengganggu dirinya, penyakit maupun yang lainnya, musuh dan lain. Ketika itu semua sudah Allah berikan kemampuan kepadanya, dzannal miskinu anna lahu nasiban minal mulki. Makhluk yang malang ini kemudian menyangka bahwa dirinya punya sebagian kekuasaan, punya sebagian kuasa. Padahal itu semuanya adalah semata-mata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wada'a li nafsihi milkatan ma'allah, lalu dia mengklaim bahwa itu milik dia. Ini rumahku, ini adalah badan fisikku, ini adalah anak buahku, ini hartaku. Wara'a nafsahu bi ghairi tilkal ainil ula, lalu dia melihat dirinya dengan mata yang berbeda ketika dia melihat waktu dilahirkan orang tuanya. Wa nasiya ma kana fihi min halatil i'dami wal faqri wal hajati, dan dia lupa bahwa dirinya dulu tidak punya apa-apa. Dia dulu sangat tergantung kepada siapa saja. Hatta ka'annahu lam yakun huwa dzalikal faqira al muhtaj al mudharr, sampai seolah-olah dia tidak pernah menjadi seperti bayi itu yang sangat tergantung pada orang lain. Bahkan minum saja dia tidak bisa, makan aja tidak bisa. Bal kana dzalika syakhsan akhar ghairahu, sekarang dia seolah-olah menjadi orang yang lain, yang bukan yang dulu pernah bayi itu. Kama rawal Imam Ahmadu fi musnadihi min hadithi Busri bin Jihashin al-Qurashi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya melalui Busr bin Jihas al-Qurashi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yauman fi kafi, suatu hari Rasulullah meludah pada telapak tangannya. Fawada'a 'alaiha isba'ahu, lalu ketika setelah meludah di telapak tangannya, Rasulullah meletakkan jari-jarinya pada ludah tersebut. Summa qala, kemudian dia tunjukkan dan bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Bani bunayya Adam, wahai anak Adam, anna tu'jizuni, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Wa qad khalaqtuka min mithli hadza, kamu itu dulu aku ciptakan dari sesuatu yang sejorok ini, sesuatu yang sehina ini, bahkan lebih jorok daripada itu. Hatta idza sawaituka, lalu ketika aku sudah menjadikan kamu, aku ciptakan kamu, aku bentuk kamu secara sempurna, wa adaltuka, aku ciptakan secara seimbang, masaita baina burdaini, kamu sudah bisa berjalan dengan menggunakan dua pakaian yang bagus. Kamu sekarang udah pakaiannya bagus, lengkap pakaiannya, tidak seperti waktu sebelumnya. Walil ardi min kawaidun, kemudian jejak langkahmu udah kedengaran di atas muka bumi.
fajama'ta wa mana'ta. Lalu setelah kamu punya kekuasaan itu semua, punya kekayaan seperti kemampuan dan kekayaan seperti itu, kamu kumpulkan harta, mengumpulkan prestasi dan macam-macam, wa mana'ta, dan kamu menahan pelit kepada orang lain, hatta idza balaghatit taraqiyah, ketika nyawamu itu sudah sampai tenggorokan, qulta atau sodaku, saya akan bersedekah. Baru setelah mau mati kamu mau mengatakan atas sedekah, aku akan sedekah. Wa anna awanus sadaqah. Ini bukan waktunya untuk bersedekah, sudah lewat waktunya, sudah terlambat. Wa min huna khudzila man khudzila wa wuffiqa man wuffiqa. Dari sinilah maka sebagian manusia itu diberi petunjuk, sebagian orang lain, sebagian manusia terlantar, terombang-ambing di dalam keterlantarannya, di dalam ketidakjelasan. Sebagian lain mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahujibal makhdhulu an haqiqatihi. Lalu terhalanglah orang yang terlantar, yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terhalangi dia tertutup oleh hijab untuk dapat melihat hakikat dirinya, jati dirinya. Orang nggak bisa melihat jati dirinya. Ketika orang melihat dirinya, ya dia melihat dirinya yang hebat, yang mampu berbuat apa-apa. Tidak pernah melihat dirinya fakir. Kalau orang itu tidak tertutup hijab dalam melihat dirinya, dia akan menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa mandiri dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang mungkin kamu bisa masih merasakan perasaan ketergantungan kepada orang tua. Ya kan? Ketergantungan kamu kepada orang tua itu kenapa? Karena kamu menyadari kalau nggak ada orang tua kamu, nggak ada yang membiayai kamu. Kamu merasa hidupmu akan terancam, nggak bisa makan. Tapi kesadaran orang kepada Allah Subhanahu wa taala, fakiran kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sebagian orang tidak diberikan kesadaran, terdapat hijab untuk memahami kefakiran dirinya. Ada hijab an haqiqati, terhadap hakikat dirinya, wa unsiya nafsahu. Lupa Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya. Nasullaha fanasiya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka lupa lalu Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa kalau Allah itu yang mencukupi semua kebutuhannya. Maka Allah jadikan dia lupa pada jati dirinya yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanasiya faqrahu wa hajatahu wa daruratahu ila rabbih. Maka orang tersebut menjadi lupa, tidak ingat lagi, tidak sadar lagi bahwa dirinya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatagha wa bagha wa ata. Karena dia merasa itu sudah hebat, tidak merasa butuh kepada yang lain, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia melampaui batas, berbuat zalim, berbuat semena-mena, menindas. Fahaqqat alaihi syiqwah. Maka orang yang semacam ini sudah layak, sudah sepatutnya, sudah semestinya mendapatkan kesengsaraan hidup. Qala ta'ala kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, berbuat zalim, berbuat semena-mena. Kenapa? An ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Karena merasa dirinya tidak butuh, merasa kaya, karena dirinya merasa kaya. Orang merasa kaya tidak butuh, padahal lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kenapa ketika orang itu punya harta, punya kekuasaan, punya segala kemampuan, dia merasa tidak butuh.
Ketika tidak butuh, maka dia orang itu menjadi melampaui batas, semena-mena. Wa amma man bakhila wastaghna, dalam ayat yang lain fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang memberi, yang mau bersedekah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya, meyakini akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami bimbing dia, akan kami arahkan, berikan petunjuk dia untuk mengikuti ajaran yang mudah, syariat Islam yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang pelit dan merasa kaya, merasa tidak butuh. Wa amma man bakhila wastaghna, orang yang pelit dan merasa butuh, merasa sudah bisa mandiri. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya atas balasan Allah, bahwa orang yang bersedekah itu akan Allah ganti. Fasanu yassiruhu lil usra, akan kami arahkan hidupnya kepada kehidupan yang susah. Fa akmalu al khalqi akmaluhum ubudiyatan wa a'zamuhum suhudan li faqrihi wa hajatihi wa daruratihi ila rabbih. Maka manusia yang paling sempurna peribadatannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling menghamba, memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi ibadahnya, wa a'zamuhum fa akmalul khalqi akmaluh, manusia yang paling sempurna itu adalah akmaluhum ubudiyatan, yang paling sempurna penghambaan dirinya, menganggap dirinya sebagai hamba. Itu manusia yang paling sempurna. Kalau orang, makanya kehebatan seseorang terkadang menjadikan dia semakin tidak sempurna. Kenapa? Karena semakin merasa tidak jauh dari sifat hamba sahaya. Itu semakin sombong. Wa a'zamuhum syuhudan li faqrihi wa hajatihi wa daruratihi ila rabbih. Dan manusia yang paling sempurna itu adalah yang paling dapat menyadari, menyaksikan kefakiran dirinya, kebutuhan ketergantungannya dia kepada Tuhannya, wa adam istighnaihi anhu tarfata ain, dan bahwa dirinya tidak pernah dapat melepaskan ketergantungannya kepada Tuhannya itu sekejap mata pun. Setiap detik atau kurang dari itu tidak pernah dia bisa lepas dari ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menyadari itu, maka semakin sempurna dia, manusia yang sempurna. Semakin orang itu merasa bisa mandiri, bisa berkuasa, maka semakin dia itu semakin fakir, semakin hina. Walihada kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu di antara doa yang sering di Rasulullah ucapkan adalah Allahumma aslih li nafsi kullahu. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika astaghfir. Aslih li nafsi, aslih li sa'ni kullahu. Bereskanlah semua urusanku. Jangan semua urusan kita urusi sendiri. Kurang ini mau belajar kita urusi sendiri, kita mau kurang ini, kurang itu, kurang rezeki kita urusi sendiri, kita cari sendiri. Jangan diurusi sendiri. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita masih punya orang tua, ya kan? Kalau punya utang, siapa suruh bayar? Hah? Orang tua, ya kan? Kalau mau buku, beli buku nggak punya uang, siapa suruh beli? Orang tua, ya kan? Kalau sakit, siapa yang suruh ngobati? Orang tua, ya kan? Sekarang kita pun juga begitu. Ketika kita sudah bunda ada orang tua kita, atau kita sudah harus mandiri. Kalau punya keperluan, punya hutang, suruh Allah bayar. Kalau kita sakit, minta Allah yang membersih, yang mengobati.
Allah aslih lisaniku, urusilah, perbaikilah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata'ain, jangan kau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, jangan kau pasrahkan urusanku untuk aku urusi sendiri. Nah, terkadang manusia itu ketika sudah punya harta, punya kehebatan, dia merasa mampu, dia urusi sendiri, dia lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti itu orang jadi miskin. Wala ila ahadin min khalqik, dan jangan pula engkau serahkan urusanku kepada seorang pun, baik itu orang tua kita, orang yang majikan kita, atau orang yang selama ini menjadi wasilah yang memberi rizki kepada kita. Jangan, ya Allah, janganlah engkau serahkan urusanku kepada seorang pun, pada diriku maupun kepada orang lain. Urusilah semua urusan. Wa kana yad'u, dan beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Walaupun seorang nabi tidak pernah merasa bahwa saya bisa berteguh karena seorang nabi. Bahkan untuk menjaga hatinya sendiri dia serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu bahwa sekarang beriman, apakah besok tetap beriman? Kalau kita memaksakan diri sok menjaga diri hati kita sendiri, mungkin Allah akan tunjukkan kehebatannya. Atau kita menjadi orang yang sombong. Kalau Rasulullah aja menjaga hatinya aja dia serahkan kepada Allah, apalagi menjaga yang lain. Itu Nabi yang paling berkuasa terhadap, yang paling mampu menjaga hatinya. Tapi selalu berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya alamu sallallahu alaihi wasallam anna qalbahu biyadir rahman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa hatinya itu berada di tangan Allah Ar-Rahman. La yamliku huwa minhu syai'an. Tidak ada kemampuan dirinya sedikit pun untuk mengendalikan hatinya. Kadang-kadang sedih, tidak tahu kenapa sedih, dari mana. Kadang-kadang marah, kadang-kadang dan seterusnya. Wa anna Allah azza wa jalla yusarrifu kama yasha. Dan Rasulullah menyadari bahwa hanya Allah yang membolak-balikkan hatinya sesuai dengan kehendaknya. Kaifa wa huwa yatlu qaulahu azza wa jalla. Bagaimana Rasulullah tidak menyadari hal itu, meyakini hal itu, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena aku teguhkan hatimu, pasti akan kamu telah hampir saja, kamu telah hampir cenderung kepada mereka sedikit cenderung kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri, bahwa keteguhan hati Rasulullah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fadaruratuhu sallallahu alaihi wasallam ila rabbih wa faqatuhu ilaihi bihasbi ma'rifatihi bihi. Oleh karena itu, ketergantungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan kadar makrifat beliau, pengenalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau itu sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sangat menyadari kefakirannya. Semakin orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak menyadari bahwa dirinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tawakalnya semakin rendah. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah. Mengenal sekedar teori saja. Wa bihasbi qurbihi minhu wa manzilatihi indahu. Dan sesuai dengan kadar kedekatan beliau kepada dan kedudukan beliau di sisinya. Walihadza kana aqrabul khalqi ilallahi wasilatan. Oleh karena itu beliau itu adalah manusia yang paling dekat wasilahnya kepada Allah Subhanahu wa a'dhamahum indahu jahan. Dan manusia yang paling
terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'ahum indahu manzilatan, dan manusia yang paling tinggi manzilah kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Litakmilihi maqamal ubudiyyati wal faqri ila rabbih azza wa jalla. Oleh hal itu semua dikarenakan kesempurnaan beliau di dalam menghambakan diri. Makom menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan diri sebagai orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu lahum, dan beliau mengatakan kepada manusia, pada para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ayyuhan nas, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati. Wahai seluruh manusia, aku tidak ingin, tidak senang kalian meninggikan aku, mengangkat aku melebihi dari kedudukanku. Manzilah. Apa kedudukanku? Manzilahku. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini adalah hamba sahaya. Bukan malikun, bukan raja, saya ini raja gitu. Tapi innama ana abdun, aku ini hamba sahaya. Wa kana yaqulu, dan beliau juga mengatakan, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn maryam. Jangan kau puji aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Al-Masih Isa bin Maryam secara berlebihan. Innama ana abdun, aku ini adalah hamba saya. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka sebutlah aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Abdullahi wa rasuluhu. Wa dzakarallahu azza wa jalla bi simatil ubudiyyati fi asyrafi maqamatihi. Dan Allah sendiri menyebut Rasulullah sebagai hamba Allah, menyebutnya sebagai hamba Allah dalam makom yang paling mulia, ketika dalam konteks yang paling mulia, ketika berbicara pada persoalan yang sangat mulia, Allah menyebut Rasulullah itu sebagai hamba Allah. Apa saja makom itu? Makomul Isra, yaitu pertama pada saat Isra Mi'raj, atau Isra memperjalankan pada waktu malam hari. Wa maqamud dakwah, dan pada saat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Wa maqamit tahaddi, dan juga makom pada konteks pada saat menantang makhluknya untuk mendatangkan membuktikan bahwa mereka itu, bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu tidak benar misalkan. Faqala Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan siapa? Abdi, asra bi 'abdihi, malah hambanya, hamba sahayanya. Allah menyebut Rasulullah sebagai hamba sahaya, lailan, pada malam hari. Dan juga dalam surat Al-Jin Allah berfirman, wa annahu lamma qama abdullah wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu, dan tatkala hamba Allah yaitu Nabi Muhammad disebut di sini hamba Allah, yad'uhu, berdiri seorang hamba Allah berdiri berdoa kepadanya, salat, kadu yakununa alaihi libadah. Semua jin, bangsa jin, golongan jin itu berkerumun untuk menyaksikannya. Wa qala wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ini maqamut tahaddi, pada saat menantang orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Wa in kuntum, jika kalian itu tidak fi raibin, ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Di sini Allah menyebut Rasulullah sebagai hamba. Fa'tu bi suratin min misli. Wa fi hadits syafa'ah, dalam hadis syafa'ah Rasulullah mengatakan innal masiha yaqulu lahum, Al-Masih Nabi Isa mengatakan kepada manusia waktu itu, idhabu ila Muhammadin abdin ghafarallahu lahu. Pergilah kalian meminta syafaat kepada Muhammad,
seorang hamba yang Allah ampuni dia mata qaddama min dzambihi wa mata akhir. Dosa-dosa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Ini Nabi Isa juga menyebut Nabi Muhammad sebagai abdin, hamba. Maka sebutan sebagai hamba Allah itu sebutan yang menjadikan manusia itu mulia. Fanala dzalikal maqama bi kamali ubudiyatihi lillahi wa kamali maghfiratillahi lahu. Maka Rasulullah mendapatkan manzilah, kedudukan yang sangat sempurna, yang sangat tinggi di sisi Allah itu karena kesempurnaan beliau dalam menghamba, menjadikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kamali maghfiratillahi lahu, dan juga kesempurnaan maghfirah Allah, ampunan Allah kepada beliau. Wa ta'ammal qaulahu fil ayati, dan coba silakan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu. Orang-orang yang sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mandiri dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'allaqal faqra ilaihi bismihi Allah. Allah menyebutkan kefakiran manusia itu kepada nama Allah, ya, yang nama Allah itu banyak disebut nama Allah di sini. Duna ismir rububiyati, bukan nama rububiyah. Ila rabbi misalnya, ila rabbikum misalkan. Liudzina binawai nail fakri, supaya untuk menjelaskan tentang fakir ini menyangkut dua hal. Dua bentuk fakir yang disebutkan tadi. Fakir yang memang semua orang tidak bisa lepas darinya, dan fakir yang khusus bagi orang-orang yang menyadari menempatkan diri sebagai orang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa innahu kama taqaddama naw'ani. Karena sesungguhnya fakir itu ada dua macam sebagaimana disebutkan di depan. Fakrun ila rububiyyatihi. Fakir yang merupakan bentuk kepada rububiyah Allah, kekuasaan Allah. Allah memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Wa huwa fakrul makhluqati bi asriha. Ini adalah fakir yang berlaku pada seluruh makhluk. Wa fakrun ila uluhiyatihi, dan fakir kepada uluhiyah Allah. Fakir untuk menyembah Allah, fakir untuk tidak bisa lepas diri dari menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa faqru anbiya'i, dan fakir yang kedua ini fakir yang artinya tidak bisa melepaskan diri dari beribadah kepada Allah, ini adalah fakir yang hanya dimiliki oleh para nabinya, para rasulnya, wa ibadihi sholihin, dan hamba-hambanya yang soleh. Orang-orang kafir tidak memiliki atau tidak melakukan fakir yang jenis kedua ini. Kalau jenis yang pertama itu semuanya mau mengakui atau mengganggu berlaku padanya. Bahwa wa hadza huwal faqrun nafi. Fakir yang semacam inilah, fakir untuk beribadah kepada Allah ini adalah fakir yang mendatangkan manfaat bagi seseorang. Orangnya akan mendapatkan manfaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yushiru ilaihil qaum. Ini yang sering disebut al-qaum. Ibnul Qayyim kalau menyebut al-qaum itu biasanya adalah orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf itu kalau menyebut al-faqir ilallah, ada al-faqru atau tasawuf, itu biasanya menyebut fakir yang inilah, yang model inilah yang disebutkan oleh para ulama tasawuf. Kalau kamu sebutkan dalam kitab-kitab mereka al-faqir, maka itu adalah orang-orang, maka sufi kadang menyebut dirinya bukan sufi tapi al-faqir ilallah, maksudnya adalah orang sufi atau orang yang wa yatakallamuna alaihi, yang mereka selalu bahas. Karena tasawuf itu pada hakikatnya adalah membahas kefakiran, bagaimana manusia itu supaya mau memfakirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusammiruna ilaihi, dan mereka bekerja sungguh-sungguh untuk memposisikan diri sebagai orang yang fakir kepada Allah. Wa huwa al-faqrul khas al-am, dan ini adalah fakir yang sifatnya khusus
bagi orang yang mau. Kalau am itu bagi orang yang mau atau tidak mau, tetap semua akan tergantung dengan kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Adapun khas itu adalah orang yang secara sadar mau tunduk kepada kekuasaan Allah, yaitu kepada syariat Islam. Kalau orang kafir itu hanya tunduk kepada hukum alam. Hukum alam ini adalah hukum Allah juga. Kalau kena penyakit ya sakit. Kalau dibakar ya terbakar, panas kena api panas, itu adalah hukum alam dan itu hukum Allah juga. Berlaku bagi orang Islam atau orang kafir. Kalau orang Islam, orang yang tunduk, dia memberlakukan dirinya hukum Allah yang sifatnya adalah hukum syariat. Hukum syariat. Dan inilah hukum fakir yang berupa hukum syariat inilah yang orang mendapatkan pahala. Adapun yang fakir secara rububiyah itu berlaku kepada siapa saja. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.